بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. Bapak, Ibu, sehat. Alhamdulillah. Amal pulang ibu ya bapaknya. Ustaz Yolo, semua tuh. Alhamdulillah, tapi teragak. Rencana pahit tadi malam Bapak Ibu. Kiro di Pariaman hujan. Dari jam 9 sampai jam setengah 1 lah ada dua. Awal ada kurang di rumah orang. Patampu selesai sampai ke rumah orang kaya tadi pagi dari jam 4 baru di rumah orang kaya. Kiro hujan loh. Tapi dek rasa teraga kunang gadang. Saya sekali oleh dengan dapat terturui. Kena lo daripada wadah lalu lo jauh terturui gitu. Bapak Yaki, lo benar-benar. Kecil para pujangga, ia adalah obat perindu, melainkan hanyalah bertemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak kami yang kami banggakan, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga detik ini kita masih Allah kumpulkan, masih Allah hadirkan dengan niat yang sama, tujuan yang sama, yaitu mencari ridha Allah di dalam masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan kelak Bapak Ibu kita bermohon kepada Allah sekiranya kita juga dikumpulkan di surganya Allah seperti mana kita berkumpul di dunia pada hari ini. Amin. Amin. So Bapak Ibu, kalau dapat subuh, engkau disarugo, mungkin bisa malahnya. Tak tolong cari, tak izin kalau ta'ala ya Allah, tak bersubuh Ustaz Eki doh yang imam masjid iman dulu. Simai kola, mungkin di sebelah, artinya di neraka mungkin. Tolong japui ya Bapak Ibu. Kami juga gitu Pak Ustaz. Tolong dijapui. Cari juga kami Pak Ustaz. Ya, besok kau dapat bersubuh doh dewa. Sama-sama menjapui ya Bapak Ibu. Itu. Dia pakai kita. Yo. Baik nak. Baik, alhamdulillah. Karena kata Allah Taala, kata Nabi Rasulullah SAW, salah satu syafaat, salah satu yang bisa memberi syafaat itu adalah teman yang soleh. Amin. Kawan yang soleh, apakah itu ustaz, apakah kawan yang sama pergi ke surau, pergi ke masjid, yang sama-sama di dunia dulu sama awak pergi ibadah, yang mainin awak untuk kejalanan betul, itu dan kawan yang soleh. Kelak kalau beramal awak tidak cukup untuk mantan awak kesarugo, dek karena awak lagi bakawan orang salih, nyo masuk surga dicari-cari awak dan nampak, maka Allah izinkan nyo nanti menjapui awak. Amin. Amin. Salawat dan salam juga kita mohonkan kepada Allah sekiranya disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita
sebagai qudwah hasanah bagi kita, idola kita untuk mengarungi kehidupan di dunia ini menuju kebahagiaan di akhirat kelak, yakni baginda Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan anak-anak kami yang kami banggakan, sebagaimana tema kita pada hari ini yang telah ditentukan oleh Pak Pengurus, yaitu menggapai keluarga sakinah. Apa judulnya tadi? Balik, kayaknya udah balik. Menggapai keluarga sakinah. Mudah-mudahan rumah tangga kita ini, Bapak Ibu, keluarga kita ini, insya Allah Allah anugerahkan sakinah. Amin. Amin. Apa itu sakinah? Setiap awak pai menghadiri undangan baralek, ada awak ke orang yang baralek atau orang yang menikah. Tuan-tuan, semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Yo. Atau disingkir orang ini samawa. Sakinah mawaddah warahmah. Kalau dewa singkatannya kok kurang tepat Bapak Ibu. Yang betul itu samara. Sakinah mawaddah rahmah, wa itu huruf aktaf itu artinya dan. Yang betulnya sakinah mawaddah dan rahmah. Kalau Allah sakinah, insya Allah nan wa mawaddah sama rahmah itu dapat. Kalau Allah sakinah, yang boleh itu dapat. Karena dalam ayatnya Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan bagimu dari dirimu sendiri pasangan, litaskunu ilaiha. Sakinah didahulukan. Litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kamu kasih sayang, rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayat liqaumi yatafakkarun. Demikian itu adalah ayat-ayat kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Apa arti sakinah itu Bapak Ibu? Awak kan membaca, semoga sakinah mawaddah warahmah. Apa arti sakinah? Dalam bahasa Arab, rumah itu disebut dengan sakan atau maskan. Kenapa rumah itu disebut dengan sakan atau maskan? Yang mana asal katanya sama dengan sakinah. Artinya rumah itu sampai awak mencari ketenangan. Bapak Ibu seharian penuh mencari kehidupan di luar harajo dari pagi sampai petang. Setiap hari itu. Setelah pulang ke harajo, pulang ke rumah. Apa yang dicari di rumah? Ketenangan. Setelah seharian penuh kita bekerja mengeluarkan ini membaca tulang, maka pulang ke rumah mencari ketenangan. Makanya sakinah itu bermakna ketenangan, kedamaian, dan ketentraman jiwa. Jadi keluarga yang sakinah, keluarga atau rumah tangga yang di dalamnya terdapat kedamaian, ketentraman, kenyamanan. Antara suami istri nyaman, suami istri dan anak tenang damai. Itu yang dinamakan sakinah. Tidak pacak-cakak loh, anak-anak awak akur, awak suami istri akur. Itu yang sakinah. Dan biasa
biasanya sakinah ini karena di dalamnya terdapat mawaddah dan rahmah. Keluarga yang sakinah itu karena ada di dalamnya rasa cinta dan rasa sayang. Ibu ini sayang apa? Lain. Kenapa ini sayang ibu? Bagus bareng ucapan ibu itu. Apa ini sayang ibu? Ya. Lain, alhamdulillah. Kalau tidak sayang, tak mungkin sampai gini loh nak. Dek sayang. Dek karena sayang lah maksud gitu. Ayo, dek karena sayang tadi, dek karena cinta tadi. Ada orang mengecewakan bu, pak. Kalau nikah kau jangan modal cinta deh. Kalau dewa setuju tuh. Kalau orang nikah modal cinta. Kalau cinta sejati itu apa ibu? Inyo tidak akan membiarkan pasangannya menderita. Inyo tidak akan membiarkan pasangannya itu kelaparan. Maka dengan rasa cinta tadi, inyo tumbuhkan rasa tanggung jawab. Bahas supaya pasangannya nyaman lagi inyo, bahas supaya pasangannya kebutuhannya terpenuhi, nafkahnya zahir batin terpenuhi. Kesetuju. Jadi itulah makna sakinah. Setiap awak pulang ke keluarga awak, pulang ke rumah, basopo anak bini, hati kau tenang. Dah pulang dari kerja Allah pada laki tiba di rumah apa anak tambah sama. Nah, ini tenang. Berarti bukan sakinah. Jadi sakinah. Allah awak sibuk kerja mencari nafkah, dah lalu siangnya tu, laki salat tiba rumah. Kani berang lo, waktu lampi nak pulang, sudah wak. Kesudahnya nak pulang lagi lah. Dari dalam pulang. Jadi sebagai istri atau sebagai pasangan waktu harus paham. Ditanya baik-baik. Untuk membangun keluarga sakinah Bapak Ibu, tentunya kita berlandaskan kepada aturan Allah dan Rasulnya. Karena sakinah itu Allah yang punya. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi sakinah itu tidak dapat dicarikan dapat yang lain. Sakinah itu kalau wak lain berpegang kepada aturan Allah dan Rasulnya, insya Allah dapat. Mengikuti cara-cara yang Allah tuntut, yang Allah pesankan melalui Al-Quran dan Rasulnya, insya Allah tercapai sakinah. Amin. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 96 Bapak Ibu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk suatu negeri, kalau skop yang lebih kecil, andaikan suatu keluarga amanu wattaqau, dia beriman, mereka beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sungguh kami bukakan keberkahan-keberkahan yang datang dari langit dan yang keluar dari bumi. Syaratnya tadi beriman dan bertakwa. Tentulah Bapak Ibu, kalau kita beriman kok, pasangannya adalah amal soleh, dan amal soleh itulah yang mengantarkan kepada takwa. Suami sholat, istri sholat, anak-anak sholat, insyaallah sakinah. Amin. Tapi kalau sholat itu bangga yang tidak ada di dalam rumah tangga itu, maka rumah itu kayak kuburan katanya dia. Ij'alu salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha kuburan, kata Nabi. Jadikanlah sholatmu itu di rumah. Artinya apa? Harajuan sholat sunnah itu di rumah. Kalau sholat wajib di masjid. Kalau tidak,
rumah itu jadi kuburan. Pak kuburan sunyi. Yang bunyi apa? Ruangan itu. Yang mau bunyi cingkarit, jangkrik, konce, Coba. maka fondasi atau landasan awak pertama dalam membangun keluarga yang sakinah itu adalah mengikuti aturan Allah dan Rasul. Kemudian apa yang mesti kita lakukan Bapak Ibu untuk mendapatkan keluarga sakinah? Sekurangnya ada 4 hal yang mesti kita bangun, yang mesti kita laksanakan agar kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, tentu keluarga sakinah itu dimulai dari memilih pasangan terlebih dahulu. Bahwa yang Allah telanjur bahwa aja dipilih lain. Nah, kalau Allah telanjur Pak pilih lain. Inilah itu pilihan Allah untuk Allah. Insya Allah pilihan Allah itu terbaik. Amin. Kalau alu sakinah, pokok dibuat jadi sakinah. Kalau tak mau sakinah, juga nama ibu itu sakinah. Ibu sakinah, insya Allah sakinah. Jadi yang pertama adalah tentu dimulai dari memilih pasangan. Kalau tidak ibu, nak ibu lain. Kenapa? Ya nak. Kalau dulu bawa alat dorong milih apa? Atau apa alat dorong milih ibu? Tidak bisa kan ditukar lain. Ini anak lain. Ibu kalian tak rugi milih apa? Hah? Bapak lembeknya tu, ada rugi mana? Lembeknya bunyi. Apa ni rugi milih ibu? Kan anak aja anak aku tanda ini kau. Tanda iyo, tanda tidak. Kalau cocok mah. Tuan-tuan mengalau kan rugi sana. Alah salam mau itu ya rugi je lah. Alah kawan cucu lo, alah di guru cucu kambing itu cucu lagi rugi ya. Itu tandu sakinah mana? Yang pertama tentu dimulai dari memilih pasangan. Apa-apa ibu-ibu kawan cari menantu dan kayu nak bagai kan ada orang ini jadi cari pikihe, jadi cari kerajaan. Kalau dapat menganjurkan apa itu? Carilah menantu tunan lain bakarajo. Carilah menantu tunan lain boleh dapat ekonomi. Tapi jangan lupa sudah tu cari anak muai. Itu nyoswana yang sampai hal tu lima liha, lijamaliha, linasabiha, walidiniha itu aduh kaitan aja Bapak. Nih, kalau di dalam ilmu fikih yang disunnahkan untuk menikah itu adalah orang yang sudah punya keinginan dan sudah mampu secara finansial. Inyo tidak punya kerja hutang atau bisa disampaikan kalau punya kerja. Tapi tak sah nikah. Misal, lain soleh, semuanya mau kartu lain, tapi inyo belum dikenakan hukum sunnah nikah. Kenapa? Karena belum mampu secara finansial. Maka dari itu, kok kamu cari menantu Pak Ibu misal, kok dapet nang kayu, dan gagah, dan lain soleh, dapat aja do. Daripada dapet kok, alah nak gagah, indah lo soleh, pengangguran lo. Manja yang kedua, yang pertama. Yang pertama, baca dulu lah lo. Awak dapet gagah, dapet lo bayi ilmu agama, dapet lo lagi bakar aja, soleh lo lah. Alhamdulillah. Itu paket komplit tu. Baca kamu lah orang lagi. Alhamdulillah. Jadi kenapa harus
menekankan yang secara finansial harus mapan. Karena kelak apa itu? Di dalam fikih itu ada namanya fasakh nikah. Salah satu syarat fasakh nikah itu seorang istri boleh mengajukan fasakh nikah kepada qadhi, pada hakim, lantaran si suami tidak sanggup menafkahinya dalam sehari. Hitungannya sehari. Sanggup nak suami itu memberi nafkah ke istri sehari. Sehari itu 1 mud standarisasi nafkah. Atau kalau ini ala sampai sabungkuih nasi jauh baik. Apalagi kalau orang ini lah 2 kali makan. Kalau 2 kali makan itu dalam sehari tidak bisa suami itu memenuhi itu. Si istri boleh mengajukan pasal nikah. Arti pasal nikah apa? Batal. Boleh minta pisah. Makanya dianjurkan milih calon suami itu yang mapan secara finansial. Tetapi jangan lupa dijalin agama. Artinya apa? Kriteria awak tidak berhenti di mapan saja, tapi memang secara ilmu agama ini mampu bertanggung jawab dan mendidik keluarganya kelak. Soalnya apa? Yang kau bina itu adalah keluarga apa itu? Ibadah terpanjang adalah pernikahan. Kelak seorang ayah yang soleh itu akan menjadi tauladan bagi anak-anaknya kelak. Baca ayah menyuruh anak sembahyang, sedangkan ayah itu bana anak sembahyang. Di antara anaknya ke masjid, ke surau, tunggu anak di luar, dan anak lagi sholat di dalam. Contoh, nyuniyo juga anak aku soleh, lah dimasukkan ke masjid ke surau untuk diajar agamanya. Tapi nanya sendiri tidak mau sholat. Maka ketika nanti anaknya meninggalkan sholat, tak gigi lidah mengian bapak ibu. Nah sholat lena ada jana apa ada sholat ada. Tapi itu jadi begitu. Maka terjadi unsur atau indikasi kedurhakaan dari seorang anak. Maka dari itu perlu kita mencari pasangan yang soleh, pasangan yang solehah. Itu untuk memulai terbentuknya keluarga sakinah, kita mesti memulai dari mencari pasangan yang solehah atau pasangan yang soleh. Di dalam Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah yang 221 Allah katakan apa itu? Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'una ila al-jannah. Wallahu yad'u ila al-jannah. Janganlah kamu menikahi wanita musyrikah. Musyrik di situ tidak ditulis kafir Bapak Ibu, tapi ditulis musyrik. Musyrik itu bisa jadi orang Islam, tapi kerajaan apa tuh? Kerajaan mempersekutukan Allah. Nyoa secara agamanya Islam, tapi secara perangainya adalah mengantarkannya kepada musyrik. Artinya apa? Kalau tarik ayat itu ke ranah yang lebih kecil, Bapak Ibu, orang yang tidak menjalankan agamanya, nyolai agama Islam, Islam turunan dari orang tua mungkin, tetapi tidak menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam. Kok sembahyang, do, jangan 5 waktu lagi. Sembahyang Jumatnya tidak usah boh ya. Sembahyang rayu sekali setahun tidak usah boh. Ditanya apa sembahyang, emang tidak pandai secara ilmunya, emang tidak dapat ilmu sembahyang tadi. Kata Allah, janganlah kamu menikahi wanita musyrikah
walau ajabatkum, walaupun wanita musyrikah itu membuat kamu kagum karena kecantikannya mungkin, hartanya mungkin, atau dia anak pejabat, anak konglomerat, tapi dia tidak sholat, tidak menjalankan agamanya. Bagaimana mungkin dia kelak bisa membangun rumah tangga yang sakinah? Sedangkan dia dituntut nanti menjadi madrasatul ula bagi anak-anak. Dia akan menjadi ladang pendidikan anaknya dari kecil. Sedangkan anak itu dari dia kecil, dia menangkap ilmu itu bukan dengan cara belajar. Sebelum dia pandai membaca tulis, dia menangkap apa yang dia lihat dan menirunya. Bagaimana mungkin seorang ibu yang tidak soleha, seorang ibu yang tidak mau sholat, mengajarkan sholat kepada anak? Ini yang kita khawatirkan. Dan begitu juga seorang ayah yang seharusnya menjadi tauladan, menjadi ikutan bagi anak-anaknya, tetapi dia sendiri tidak melakukannya atau mengerjakan. Sedangkan lahir anaknya, semoga engkau kelak menjadi anak yang soleh. Tentu yang akan dia tiru pertama kali adalah keluarganya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dengan dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, dan kedua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Majusi. Artinya apa? Orang tua itu sangat berpengaruh kepada kesolehan anak atau kesolehannya. Maka dari itu, membangun keluarga sakinah diawali dengan memilih pasangan yang soleh ataupun solehah. Kata Rasul, tumkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4. Limaliha, lijamaliha, walinasabiha, walidiniha. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ada kalanya karena hartanya, ada kalanya karena cantiknya, ada kalanya karena nasabnya atau keturunannya. Yang terakhir karena agamanya. Maka pilihlah agamanya, kata Rasul. Boleh kita mencari hartanya, cantik atau indahnya, tapi yang menjadi dasar dakwah adalah agama. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiat-kiat yang kedua dalam membangun keluarga yang sakinah adalah memperkuat keimanan dan ibadah. Walaupun tadi sudah disinggung sedikit. Yang pertama sekali yang kita harus perhatikan adalah meluruskan niat. Apa niat itu menikah itu, Bapak Ibu? Apakah hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis? Tidak. Nikah itu mempunyai tujuan yang sangat luas, yang mana muaranya adalah mencari ridho Allah. Maka pertama sekali, nikah itu niatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikah itu apa itu? Untuk menyempurnakan separuh agama. Ibadah terpanjang. Maka jangan salah pilih. Nah, itu tadi. Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai salah pilih imam. Ajo lo imam salah pada makmum, batal sholat. Jadi nikah itu niatnya pertama kali adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Walaupun di dalamnya banyak
utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diniatkan untuk beribadah, maka kalau ibadah landasannya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau ibadah maka aturan yang pakai adalah aturan Allah dalam menjalankan rumah tangga itu, yang dijalankan adalah aturan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, untuk memperkuat keimanan itu adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Kata Allah dalam Al-Quran, apa kata Rasul dalam hadisnya tentang membangun keluarga, maka itu yang harus Bapak pakai, Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu, kalau Wak lagi berjalan di atas rel, insya Allah nak ada yang kasase, nak ada yang akan menyimpang. Maka itu yang harus diperhatikan. Kemudian saling mengingatkan dalam hal ibadah. Bapak Ibu dalam hati Allah, saya sekali itu cukup sholat berjamaah di rumah. Seandainya kalau ada halangan tidak bisa ke masjid, maka jangan sholat apa itu rugi. Sholatlah berjamaah. Kemudian ciptakan lingkungan beribadah yang lain, seperti membaca Quran sama-sama. Insya Allah Bapak Ibu, kalau keluarga awak dibangun seperti itu, maka rumah tangga itu akan terasa nyaman. Manga-manga ibadah, manga-manga dapat pahala. Artinya apa? Rahmat Allah berputar di keluarga, di rumah tangga. Karena Allah sudah memerintahkan dalam surat Thaha, kata Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Memang ada perintah menyuruh keluarga itu sholat, Bapak Ibu. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu, perintahkanlah keluargamu, istri, anak, untuk mengerjakan sholat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah terhadapnya. Artinya apa? Kalau lu nak waktu sholat lain, asbah semua. Kalau sholatnya masih main-main, berproses, balabe-labe, jangan pernah bosan untuk mengingatkannya, jangan pernah bosan untuk mendidiknya, jangan pernah bosan mengajarkan panutan atau contoh yang baiknya. Mulai sejak yang kecil sampai yang kadang taruh dibawa ke sholat, taruh dibawa ke masjid, terus diajarkan ilmu agama lain. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan menyuruh keluarga sholat memang harus sabar. Kalau memang banyak tantangan, banyak rintangan. Kemudian niatkan dalam hati untuk menjaga keluarga agar terhindar dari api nerakanya Allah. Berniat itu sakumpu sama keluargaku di surganya Allah kelak, anak, istri. Memanglah janji Allah Bapak Ibu, kalau awak soleh, ya, kemudian awak mendidik keluarga awak, anak awak, insya Allah Allah tarik sadonya ke surga. Amin. Allah kumpulkan sama-sama di surga. Maka menjaga keluarga agar terhindar dari api neraka ini sudah tugas keluarga, sudah tugas kepala keluarga, sudah tugas suami. Saya tahu tugas itu apa itu. Ya orang-orang yang paham ilmu agama, orang-orang yang soleh, yang senantiasa mengingat keluarga. Allah berfirman dalam surah Tarik, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini tugas seorang kepala keluarga. Bukan cuek, bukan tak peduli,
untuk menjalankan agama, menjalankan perintah agama. Kalau nak sholat memang dipaksa sholat, Bapak Ibu. Emang harus sholat ya gitu. Walaupun ini malai-malai pertama lo, pokoknya sambil disuruh diajarkan lo ilmunya. Nah kalau nak sholat nak, pokok Allah buka awak, ikut kewajiban awak, diajarkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kiat-kiat kita dalam membangun keluarga sakinah adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya adalah bergaul dengan yang ma'ruf. Suami istri senantiasa dalam konteks ma'ruf, artinya berbuat baik. Kalau kita mendapati istri nusus gawat dalam artian durhaka atau menjauhi atau awak, sehingga membuat emosi ko naik Bapak Ibu, atau inyo tidak mematuhi perintah awak, tidak mentaati awak, bagaimana agama mengajarkan awak menanggapi hal demikian? Apakah langsung perang-perang? Apakah langsung marah-marah? Kalau lah marah, Bapak Ibu, hati awak dikuasai setan. Kalau lah setan menguasai, ujung-ujungnya yang dapat tasapi apa? Talak. Yang tasapi carai, yang tasapi yang tidak baik aja cara. Makanya Allah sudah mengajarkan bagaimana cara kita menanggapi kasus seperti itu di dalam rumah tangga. Kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu itu semuanya dengan yang ma'ruf. Artinya berbuat baiklah kepada mereka. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Andai kata kamu membencinya, artinya timbul kebencian awak itu kepada istri Bapak Ibu lantaran sikapnya atau ketidakpatuhannya, tahan lu kata Allah. Tahan lu. Kata Allah, fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi yang kamu benci itu wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Sudah Allah jadikan, Allah titipkan di dalamnya kebaikan yang banyak. Fir'aun Bapak Ibu atau Siti Asia itu punya suami Fir'aun. Punya suami Fir'aun. Tetapi dengan suaminya seperti itu, imannya tambah kuat, bukan melemah. Awak kan nampak kan agak Fir'aun benar. Bahkan Fir'aun itu terlalu parah Bapak Ibu. Fir'aun itu sudah melebihi setan makan. Setan sepembangkang-pembangkangannya tidak pernah ngaku jadi Tuhan. Fir'aun baru takah itu dia Allah Ta'ala kekuasaan sudah menganggap dirinya Tuhan. Maka dari itu kalau terjadi hal demikian, tahan dulu Bapak. Jangan asal mengejek. Jadi kalau timbul amarah, bahkan tolong redamkan. Bagaimana cara meredamkan? Berpaling. Kata Rasulullah, marah itu datangnya daripada setan, setan datangnya daripada api, setan diciptakan dari api. Maka berwuduklah. Ketika emosi memuncak, capek-capek ke kamar mandi, berwuduk. Setelah berwuduk masih jom ada rasa marah, sholat sunat. Setelah sholat sunat masihnya marah tafakkur, masihnya marah zikir. Insya Allah tidak, karena setan akan mundur dari menggoda awak kalau nyok dicuekin dari.
Imran ayat 34 kata Allah, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Terakhir kata Allah, dan mereka perempuan-perempuan yang kamu takutkan kedurhakaannya terjadi padamu, maka Allah manggil solusi. Fa'izuhunna, pertama sekali adalah ajar dia. Bukan diajar apa yo, diajar, diberi pendidikan, dikasih pengarahan, dikasih nasihat. Dan tak iko, tak boleh lo berdosa iku murka Allah betul. Diajar tak? Kalau tak mau diajar, fa'izuhunna wahjuruhunna. Yang kedua adalah tak mau diajar, menggerutu je, pancang aja munculan. Dia bicara kawan. Maka wahjuruhunna, pisah lu, pisah kamar lu. Kilawat lalu di sofa mengalah agak sehari ini. Di kamar, di tempat. InsyaAllah aku perempuan itu fitrahnya atau perasaannya tinggi. Dia nak kalah moga, dia meluapkan yang terasa dia sebentar. Alhabi kau hanya tekan apa? Ajual. Dingin aja dulu. Dapat saling. Ada tanya saling itu. Ada perhatian, tunggu perhatian kembali. Kenapa Allah perintahkan seperti itu terlebih dahulu? Kalau ada masalah, jangan langsung berang-berang dan jangan sombong. Ajar, kalau kamu diajar, tidak berang disuruh Allah. Baik, baik kalau pisah lo untuk mengananya, menyadar-nyadarkannya. Salah punya seorang tu bikin tu, Pak, bikin. Pak aku tak kau nak boleh. Jujur nak juga salah bukan suami aku. Tolah terlampau kalau melewati batas tu. Dia dah elok berdosa. Akhirnya apa? Timbul kesadaran, dia jawab awak minta maaf. Kalau tidak aja dong, baru terakhir wadribuhun, pukul dalam artian tidak mendarahi. Pukul dengan sopan, bukan dengan emosi. Oke itu. Kemudian yang terakhir, kiat-kiat dalam membangun rumah tangga yang sakinah, Bapak Ibu. Suami istri memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Si suami kewajibannya adalah ditaati, dipatuhi selama perintahnya tidak melanggar aturan Allah. Disuruh sembahyang, alhamdulillah ikuti. Kau pulang ke rajonya, tak tolong WA lagi di WA. Ibu-ibu kau paling murah masuk surga, Pak Ibu. Amin. Dia kerjakan yang fardu-fardu saja, kemudian dia taat pada suaminya, maka masuklah dia kepada surga manapun yang dia mau. Amin. Saking murah dapat akhirnya tak puasa sunat, tapi puasa wajib lain. Solatnya yang wajib-wajib saja, ibadahnya yang wajib saja, dan tapi dia taat pada suaminya. Maka masuk surga di mana pintu yang dia kehendaki. Kalau dibarengi yang sunat-sunat, rancang luar biasa. Kemudian si istri juga punya hak, apa hak disayangi. Tak diberang-berang aja tadi itu. Diberi perhatian. Nafkah batin itu Bapak Ibu yang paling besar itu adalah perasaan. Bagaimana perasaannya nyaman, kerjanya dihargai, kalau bisa diapresiasi. Payah-payah menyembah kilo sampasin, tidak boleh dicaci maki. Lah 7 lo anak asik juga sampai. Aduh, padahal kau nyoba bek sambal kau, mulai dari mempani bahannya sampai membuatnya, menyiangnya, membuatnya, sampai selesai.
Sehingga lah soal saya sama lu duitnya mencubur itu. Pokoknya dia kawat apa? Teras suasi dari mana? Kalau dicubur mau itu tahu sih. Baik kalau ngasih itu aja ngurangnya gitu. Tidak bisa ada ditambah mana? Jo bahan-bahannya. Jadi hak dari suami kewajiban istri. Hak suami itu dipatuhi, ditaati. Maka kewajiban suami adalah mematuhi kewajiban istri adalah mematuhi suaminya, mentaati suaminya selagi perintahnya tidak melanggar agama. Hak istri ialah disayangi, diperhatikan, dilindungi. Sebagaimana Allah katakan apa Ibu, antum libasul hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu itu pakaian mereka dan mereka juga adalah pakaian kamu. Artinya sifat pakaian itu melindungi, menutupi, melindungi dari panas dan dingin, dari segala bentuk cobaan. Kemudian menutupi segala bentuk kekurangan, aib-aib, keburukan. Cukup keburukan istri awak yang tahu, keburukan suami awak yang tahu. Dan awak lo bukan pelopor mengumbarnya, dakwah lo nak menceritakan lo, maka dosa dan laknat Allah lah bagi orang-orang yang menceritakan aib istri atau aib suaminya kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir jangan lupa saling mendoakan. Kadang awak meminta berdoa kepada Allah Ta'ala itu minta disehatkan badan, diluaskan rezeki, tapi kita lupa minta sakinah, kita lupa minta mawaddah, kita lupa minta warahmah, kita lupa minta sa'adah antara suami dan istri. Allahumma ja'al baini wa baina zawjati sakinatan wa rahmatan wa mawaddah wa sa'adah wa salamah wa mubarakah bi rahmatika ya rahman. Banyak. Tidak bisa bahasa Arab bahasa Indonesia. Ya Allah, anugerahkan rumah tangga aku sakinah.